Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf doanya tidak sepanjang Pak Ali Ngabalin, secukupnya saja karena ilmunya terbatas. Ali juga baru menghafalin itu. Oke, karena sudah banyak soal dikemukakan, meliputi semua hal yang mungkin difikirkan, tugas saya sebenarnya tidak berat lagi. Jadi hanya ada beberapa catatan. Catatan pertama seperti biasa, saya optimis anak-anak muda ini pintar-pintar. Mudah-mudahan, saya ulangi lagi doa saya sekian bulan lalu, orang-orang pintar ini kalau terpilih, mereka saya nggak tahu, bisa saja misalnya saudara Ali Ngabalin menjadi Menteri Penerangan, bisa saja. Siapa lagi yang lain? Saya berdoa kepada Allah, jangan sampai kalian berhubungan dengan Agus Raharjo. Ketua KPK. Agus siapa namanya? Agus Raharjo. Ya, hindarilah. Orang itu orang baik, tapi dia juga melaksanakan tugas sebagaimana Presiden tadi kata Anda Pak. Pak Anda tadi yang ngomong. Iya, jadi harap dihindari. Kalau enggak kita kecewa semua. Yang kedua mau saya katakan kepada Bung Karni, debat kita malam ini sangat canggih. Hingga saya kadang-kadang berpikir tadi, apa semua penonton kita di Indonesia ini bisa nangkap. Terlalu canggih. Buat saya yang profesor politik pun tidak semuanya langsung saya tangkap. Tujuannya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, tapi kalau mahasiswa langsung diajari teori-teori yang mestinya untuk postgraduate enggak kena juga. Saya juga cemas, jangan-jangan debat yang canggih ini juga susah dikunyah oleh para calon presiden. Mudah-mudahan bisa mereka kunyah. Jadi pikiran-pikiran Anda itu berguna. Bukan hanya bagi seorang ilmuwan politik seperti saya, tapi para politisi itu yang akan memperebutkan kekuasaan tertinggi negara kita. Yang berikut yang saya mau katakan, salah satu bagian dari diskusi yang tadi diperdebatkan soal emosi. Adalah tidak tepat membandingkan Jokowi dan Prabowo soal emosi. Ini soal kultural. Prabowo tidak tumbuh di dalam budaya Jawa. Dia bapaknya Jawa memang. Tidak tumbuh dalam budaya Jawa di mana Jokowi dibesarkan. Saya kebetulan pernah sekolah di Jawa Tengah, persisnya di Solo 3 tahun. Jadi saya tahu banyak lah mengenai soal ini. Di Solo itu, dan ini mungkin Anda bukan kali ini Anda dengar, orang kakinya diinjak pun minta maaf. Budaya itu tidak dekat dengan Prabowo. Nah, apa artinya ini? Lihat aja Pak Jokowi. Kita harus sensitif untuk menangkap dia kesel, dia marah. Tidak terbuka. Sama dengan Pak Harto dulu. Pak Harto tidak pernah marah, keras. Dia cuma bilang, apa itu tidak mengganggu ketertiban? Panglima tahu, diberesin. Mengganggu ketertiban. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya itu tidak bisa dibandingkan. Yang berikutnya, banyak orang yang termasuk istri saya yang tidak ilmuwan politik, itu tidak begitu puas dengan debat itu. Kenapa? Mungkin kebetulan, nasib baik, kami menyaksikan 2 debat presiden di Amerika. Reagan melawan Jimmy Carter, 80 dan pemilu yang berikutnya. Dalam debat itu tidak ada meja, tidak bahkan podium saya kira enggak pernah ada yang pakai podium.
Dan presiden itu bisa mendekati dan tunjuk-menunjuk. Tapi ini sekali lagi standar yang nggak boleh kita pakai di sini. Karena tingkah laku perbuatan manusia di satu unit budaya berbeda dengan tingkah laku di unit budaya yang lain. Di Amerika hal seperti itu biasa. Saya masih ingat betul bagaimana almarhum Reagan itu menunjuk kepalanya si Carter itu hampir dekat di sini. Here he comes again. Ternyata ini ngomong busuk lagi dia. Kira-kira terjemahannya waktu itu. Jadi itu tidak bisa jadi ukuran. Nah, apa yang saya mau katakan dengan itu? Ini bangsa umurnya masih muda. Saya kira belum 100 tahun. Demokrasinya lebih bayi lagi. Artinya kita harus sabar. Kita kesal, tapi kita harus sabar. Dengan ini sebenarnya saya ingin berseru kepada teman-teman yang mau ganti sistem lagi untuk berpikir berkali-kali. Sejarah Indonesia adalah sejarah pergantian sistem, bahkan penggantian konstitusi. Coba lihat, tahun 45 merdeka, Undang-Undang Dasar 45 berlaku. Bulan Oktober atau November, undang-undangnya tidak berubah, prakteknya berubah. Dari presidensial menjadi parlementer. Oke, tidak lama kemudian datang RIS akibat KMB, Undang-Undang Dasar RIS. Tidak sampai setahun menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Dan itu berubah bukan tanpa pergolakan. Kemudian kita masuk sistem parlementer yang kemudian dilabrak oleh demokrasi terpimpin di bawah Bung Karno. Oke. Sudah itu datang Pak Harto, dilabrak lagi menjadi demokrasi Pancasila. 30 tahun Pak Harto kita labrak lagi, entah namanya apa sekarang, tapi pasti tidak sama dengan zaman Pak Harto. Ini apa artinya ini? Kita sedang mencari sistem. Sebab demokrasi prinsipnya boleh sama di seluruh dunia, prakteknya lain-lain. Jadi kita sedang mencari sistem untuk sesuai dengan budaya karakter kita. Perhatikan misalnya budaya Bung Karno berbeda dengan Pak Harto. Bung Karno itu diwarnai Jawa Timur, beliau orang Jawa Timur. Pak Harto berkuasa, ya Solo. Bapak Habibie lain lagi, Gus Dur lain lagi, singkat-singkat. Tapi itu tidak membantah kenyataan bahwa kita ini sedang mencari sistem. Jadi pikiran-pikiran yang Anda kemukakan yang macam-macam itu, marilah kita pertimbangkan dengan baik. Sebab mungkin sistem kita yang ada sekarang ini sebentar lagi akan kita ubah. Mungkin. Mudah-mudahan kita ubah dengan cara beradab. Tidak perlu memerlukan kekerasan, tapi berdasarkan kesadaran. Ada yang lebih baik daripada apa yang kita praktekkan sekarang ini. Masalahnya memang untuk itu diperlukan pemimpin yang kuat. Kalau pemimpinnya tidak kuat, tidak jelas apa maunya, dia akan terombang-ambing. Dan pemimpin yang terombang-ambing akan mengorbankan rakyatnya. Jadi sebenarnya apa yang kita ada alami sekarang ini adalah suatu proses revolusi kebudayaan, proses revolusi peradaban dalam rangka kita mencari diri kita ini siapa, apa yang cocok, apa yang kita sepakati bersama. Begitulah saya menafsirkan apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau mahasiswa saya dan ini selalu terjadi, selalu bertanya, kenapa Pak reformasi jadinya seperti ini? Kalau saya kesel jawabannya, merdeka saja udah bagus. Artinya jangan menuntut terlalu banyak, bekerja lebih banyak, jangan menuntut terlalu banyak. Kira-kira begitu. Nah, saya ada beberapa saran kecil yang sebenarnya sudah pernah saya kemukakan di tempat ini juga. Untuk mengurangi ketegangan politik, maka usul saya sekali lagi, masa jabatan elected politician
politisi yang dipilih dibatasi 1 kali. Jadi kata petahana hilang dari kamus politik kita. Dibatasi waktunya, ya 1 kali, waktunya boleh ditambah. Dan banyak negara yang melakukan itu. Misalnya presiden bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Ya, Perancis ada, Filipina juga begitu. Jadi kita tidak sibuk petahana itu mengumpulkan duit untuk pemilu yang berikutnya. Oke. Jadi tidak terlalu ribut. Sudah jadi 1 masa jabatan, dia menjadi warga negara terhormat, meninggalkan legasi kepada pengganti-penggantinya. Yang kedua yang saya mau sarankan, berdasarkan pengalaman, besar dugaan saya, kecurigaan saya, bahwa salah satu problem yang kita berkelahi, ribut, dibatasinya orang menjadi calon presiden. Berapa? 20%. Nah, karena kurang orang yang dapat kesempatan, jadi kesempatan itu menjadi mahal sekali dan orang berkelahi untuk itu. Dan itu mengubah watak kita. Karena kalau kita tidak kebagian, 20% itu mengubah cara kita memilih, berkoalisi. Yang tidak kebagian itu belum tentu puas. Karena dia potensinya merasa bisa, tapi dibatasi oleh aturan ini. Aturan, apa namanya itu? Presidential threshold. Saya tidak berbicara banyak lagi, karena adik-adik saya yang tertua saya kira di sini itu telah berbicara yang baik-baik, yang apabila bisa mereka sepakati untuk dikerjakan, insya Allah perjalanan kita sebagai bangsa bisa berjalan jauh. Jangan sampai gara-gara kita berkelahi, kita sepakat untuk berpisah. Itu berbahaya. Sebab kalau kita berpisah, kata Indonesia tidak ada lagi. Kata Indonesia ini ciptaan. Bukan seperti Cina. Bukan seperti Jepang. Dari zaman sono-sononya udah Jepang, udah Cina. Kita enggak. Dulu nama kita Nusantara barangkali. Nederland Indi barangkali. 1 kali kita sepakat menjadi Indonesia. Kalau kita tidak bisa jaga, ya Indonesia itu bubar. Dan anak-anak kita nggak tahu paspornya apa nanti. Mungkin ada paspor Papua Nugini, mungkin ada paspor Timur-Timur. Nah, kalau tidak ingin terjadi itu, marilah kita berhenti berkelahi, tapi berdebat untuk menentukan apa jalan terbaik yang kita sepakati bersama. Yang poin terakhir yang saya mau katakan, salah satu problem kepemimpinan Indonesia, orang bisa ngomong gede, bahas besar ketika belum berkuasa. Setelah berkuasa dia lupa sejarah Indonesia. Tidak tahu apa konflik mendasar di Indonesia. Ini bukan tempatnya, tapi saya sebutkan saja. Persoalan mendasar Indonesia itu sebenarnya hubungan antara negara Islam dan negara. Itu muncul tahun 30 ketika Bung Karno berdebat dengan Natsir dan Ahmad Hasan. Ya. Dan itu tidak selesai sampai sekarang. Maka itu kalau ada kecurigaan, ada masalah, muncul lagi. Kapan selesainya? Bung Karno mencoba dengan Asakom. Ya. Pak Harto mencoba dengan, saya lupa namanya apa, Asas Tunggal. Sementara itu muncul intelektual seperti Gus Dur dan Nurholis Majid yang menekankan bukan negara Islam tapi masyarakat Islam. Itu berproses sampai sekarang. Tapi apabila orang Islam mengalami persoalan, maka muncul lagi cerita syariat Islam. Ya, salah satu tokohnya adalah Habib Rizik. Oke. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, maka ini akan jadi persoalan yang menghabiskan energi kita. Mungkin kalau waktunya baik, saya ingin usulkan kepada Bung Karni, mungkin itu menarik kita diskusikan. Tapi tidak dengan semangat menang, semangat mencari jalan keluar. Bagaimana ini? Itulah kira-kira sudah
tengah malam. Tapi usulan barusan itu paling berat. Konstituante itu berbulan-bulan gak putus. Ya, memang begitulah perjalanan kita. Itu membuktikan bahwa masalah hubungan Islam dan negara tak kunjung-kunjung selesai. Begitu. Jadi bagaimana kita menyelesaikan? Seperti biasa kita seminar lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.